Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Pada kesempatan hari ini kami boleh kembali memuji dan menyembah Engkau, bersekutu dengan Engkau ya Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan, kami boleh tetap sehat, boleh tetap ada di rumah bersama-sama ya Tuhan dengan keluarga kami menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Ini adalah sebuah privilege bagi kami semua. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji dan menyembah Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna. Hosanna. Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna. Be lifted high, higher. Be lifted higher. Jesus, you be lifted high, higher. Be lifted higher. Jesus, you be lifted higher, higher. Be lifted higher. Jesus, you be lifted higher, higher, higher. Jesus, you be lifted higher, higher.
hasratku, ku turut kehendakmu, lebih dari cita-citaku. Ku ikut rencanamu, ku mau selalu hidup dalam kedaulatanmu Tuhan. Rajaku, Tuhanku Yesus. Bapa kami yang di surga, dipermuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Semua hasratku, ku turut kehendakmu, lebih dari cita-citaku. Ku ikut rencanamu, ku mau selalu hidup dalam kedaulatanmu Tuhan. Rajaku, Tuhanku Yesus. Bapa kami yang di surga, dipermuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Bapa Raja, segala raja, patutlah kami tunduk padamu. Sebagai anak kerajaan, hidup dalam pemerintahanmu. Mari sama-sama nyanyikan. Bapa kami yang di surga, dipermuliakanlah namamu. Amin. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Bapa Raja, segala raja, patutlah kami tunduk padamu. Sebagai anak kerajaan, hidup dalam pemerintahanmu. Kami yang di surga, dipermuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Maharaja, segala raja, patutlah kami tunduk padamu. Sebagai anak kerajaan, hidup dalam pemerintahanmu. Oh, sembah Kau Tuhan, sembah Kau Yesus.
Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, ku sembah ku sembah Yesusku. Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku
buat kami semua. Terima kasih banyak. Salam sejahtera Lifehouse Family, dimanapun saudara berada, doa saya selalu menyertai. Saya harap kita semua tetap sehat jasmani, sehat rohani juga. Saya ingin mengucap syukur dan berterima kasih pertama-tama kepada Tuhan, sebab Tuhan telah memberikan kesempatan untuk Lifehouse Family. Secara keseluruhan telah menjadi berkat, telah ikut membantu meringankan saudara-saudara kita yang terkena dampak COVID-19 ini. Kita harus bersyukur Tuhan masih memberikan kita kekuatan dan kesempatan untuk berpartisipasi aktif, saudaraku. Dan tentunya juga saya ingin mengucapkan terima kasih untuk setiap saudara yang telah mendukung Lifehouse Berbagi Kasih, baik dalam dana, volunteer, pemikiran, ide, apapun itu bentuknya. Saya percaya ketulusan hati kita, semua yang kita lakukan yang lahir dari hati yang mengasihi Tuhan dan sesama tidak akan kembali dengan sia-sia. Semua yang kita lakukan dengan motivasi yang benar, karena cinta kita kepada Tuhan dan cinta kita kepada sesama pasti berkenan di hadapannya. Sekali lagi, jangan capek untuk berbuat kasih, jangan capek untuk mengembangkan belas kasihan. Sebab Yesus pun memberitakan Injilnya, sebab hatinya tergerak oleh belas kasihan. Itulah sebabnya untuk segenap Lifehouse Family tetap tebarkan kasih. Tuhan memberi kita dua tangan, satu tangan untuk menerima, satu tangan lagi untuk memberi. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kami masih boleh Tuhan berikan kesempatan untuk kembali belajar kebenaran firman-Mu. Bapa, biarlah firman-Mu yang lebih tajam dari pedang yang bermata dua, dapat memisahkan tulang dan sumsum kami, dapat membedah hati kami, mengoreksi apa yang tidak berkenan di hadapan Bapa. Mari hamba-Mu memohon roh hikmat, roh wahyu turun ke atas kami semua, supaya kami boleh memahami apa yang menjadi isi hati Bapa di sorga. Roh Kudus, berbicaralah kepada masing-masing kami, sebab Engkau guru kami yang agung, Engkau penolong kami. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, Raja kami yang kekal. Sama-sama kita katakan, amin. Shalom Lifehouse Family. I hope you are well. Dan saya percaya saudara semua tetap aman dalam lindungan Tuhan. Saudaraku, kita akan meneruskan apa yang menjadi topik pembicaraan kita minggu lalu tentang mengasihi Allah, tentang salib, yang ada aspek vertikal, dan saat ini kita mau bicara aspek yang kedua, yaitu aspek horizontal. Aspek horizontal itu berbicara tentang hubungan antar sesama manusia. Kita teruskan dulu pembacaan kita dalam Injil Matius pasal yang ke-22. Minggu yang lalu kita sudah belajar tentang mengasihi Tuhan ayat yang ke-37, tapi kita baca ulang saja saudara. Dari ayat yang ke-36 saya akan baca ulang. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, yang sejajar. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab
para nabi. Saudara, ada beberapa hal yang saya harus luruskan dan tegaskan dulu tentang pengajaran ini. Kalau Alkitab tadi berkata yang sama dengan itu bukan berarti saudara mengasihi manusia sama dengan saudara mengasihi Tuhan. Bukan itu maksudnya. Yang sama dengan itu maksudnya adalah begini saudara. Kalau saudara sebagai orang percaya, saudara mengenal Tuhan Yesus, saudara mengenal Allah yang benar, maka wajib hukum yang terutama dan yang pertama tadi, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Dalam kitab yang lain ditambahkan dengan segenap kekuatanmu. Tetapi persoalannya kalau orang tidak mengenal Tuhan Yesus, orang tidak mengenal kebenaran, bagaimana dia bisa mengasihi Tuhan? Tuhan aja dia tidak kenal kok. Bagaimana? Dan Alkitab berkata di sepanjang perjanjian baru saudara, bahwa semua orang satu saat kelak akan menghadap tahta pengadilan Tuhan dan dihakimi menurut perbuatannya. Saudara tidak akan bisa menemukan satu ayat pun yang berkata manusia dihakimi menurut kepercayaannya, manusia dihakimi menurut imannya. Tidak ada. Semua orang akan berdiri di hadapan tahta pengadilan Tuhan dan dihakimi menurut perbuatannya. Itu sebabnya di Matius 25 tentang kisah penghakiman terakhir, bagaimana orang bertemu dengan raja itu, dikatakan raja. Dan raja itu berkata, ketika aku lapar, kamu tidak kasih aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak kasih aku minum. Ketika aku telanjang, kamu tidak kasih aku pakaian. Lalu orang-orang bertanya, kapan aku melihat engkau telanjang Tuhan? Kapan aku lihat engkau kelaparan dan haus? Lalu raja itu berkata, sesungguhnya kalau kamu melakukan apapun untuk sesamamu, kamu lakukan juga untuk aku. Yang kamu lakukan untuk orang-orang yang kecil ini atau orang-orang yang dikatakan kaum marginal, kamu melakukannya untuk aku. Nah, orang-orang yang tidak mengenal kebenaran juga akan dihakimi menurut perbuatan. Perbuatan terhadap siapa? Ya jawabnya adalah terhadap sesamanya. Makanya Tuhan kasih bilang gini, kalau untuk orang Kristen gak ada pilihan. Kita gak punya pilihan saudara. Pilihan kita hanya satu, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, akal budi, dan kekuatan kita. Dan bukan berarti saudara bisa bilang, oh aku udah mengasihi Tuhan, aku gak usah mengasihi sesama. Tunggu dulu. 1 Yohanes 4 ayat 21 berkata gini, saya bacakan. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-21. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Saudaranya, siapa saudaranya? Ya sesama manusia saudaranya. King Kong itu bukan saudara kita, saudara. Anjing itu bukan saudara kita, kucing bukan saudara kita. Tetapi sesama manusia itulah saudara kita. Jadi Tuhan juga berkata, kalau engkau mengasihi aku, kamu juga pasti mengasihi manusia yang lain. Nah, untuk kita tidak punya pilihan lain. Kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap itu. Dan orang yang mengasihi Tuhan dengan segenap itu, otomatis juga dia harus mengasihi sesamanya. Tapi bagaimana dengan orang yang tidak pernah mengenal Tuhan Yesus? Orang yang tidak kenal kebenaran. Mereka dihakimi menurut ukuran ini, kasihilah sesamamu manusia. Jadi kalau orang yang bengis, orang yang jahat itu sudah tidak punya case lain lah. Dia pasti dibuang ke lautan api. Tidak ada pilihan lain lagi. Tapi kalau untuk orang percaya, kita harus mengasihi Allah, dan orang yang mengasihi Allah juga mengasihi sesamanya. Ingat, barang siapa mengasihi Allah, ia juga harus mengasihi saudaranya. Yang miris saudara, yang miris. Saya ngelihat ya, maaf. Ada orang yang bisa mengasihi hewan peliharaannya lebih daripada PRT, pembantu rumah tangga yang ada di rumah. Ini kebangetan. Ya benar, ada orang yang bisa mengasihi guk-guknya, doginya,
lebih dari mengasihi manusia. Aduh, bener-bener. Tapi saya harap di Life House Jakarta tidak ada yang seperti ini. Tuhan katakan kasihilah sesamamu manusia, bukan kasihilah hewan peliharaan. Nah, ada dua aspek dulu di sini. Yang pertama, ketika Tuhan berkata gini, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Seperti diri sendiri. Yang pertama, kita harus tahu dulu bagaimana kita mengasihi diri sendiri dengan benar. Kalau kita sebagai orang percaya tidak tahu bagaimana mengasihi diri kita dengan benar, maka kita juga sulit untuk mengasihi orang lain dengan benar. Mengasihi diri sendiri dengan benar adalah adanya sebuah kesadaran bahwa setelah hidup di bumi ini, setelah kematian ini, tubuh kita memang fana, tapi jiwa dan roh kita ini abadi, saudara. Roh kita ini abadi. Dan orang yang mengasihi dirinya sendiri pasti akan mempersiapkan bagaimana supaya rohnya yang kekal ini akan berpulang kepada Bapa. Itulah sebabnya dia harus hidup yang berkenan di hadapan Bapa. Orang yang mengasihi dirinya sendiri tidak akan hidup dalam dosa. Sebab dia memperhitungkan itu, bahwa rohnya harus berpulang ke rumah Bapa. Maka orang yang hidup dalam dosa sebenarnya ia tidak mengasihi dirinya sendiri dengan benar. Mengasihi diri sendiri itu bukannya memanjakan dirinya, tidak. Mengasihi diri sendiri dengan benar adalah ia merindukan akan bersama Tuhan di keabadian. Nah, kalau dia sudah punya kerinduan itu, baru dia bisa transferkan spirit ini. Dia juga ingin orang lain sesama manusia untuk bersama dengan Tuhan di keabadian. Orang yang mengasihi diri sendiri dengan benar tidak memanjakan dirinya. Oh, aku mau minum mabok enak, ngefly. Ya udah, aku mabok aja. Itu tidak mengasihi diri sendiri, saudara. Jangan kita pikir kalau mengasihi diri sendiri dengan benar, apapun yang kita mau, kita lakukan. Apapun yang kita mau beli, kita beli. Apapun yang kita suka, kita lakukan. Tidak peduli menyukakan hati Tuhan, melukai hati Tuhan atau tidak, kita tidak peduli lagi. Ini sebenarnya tidak mengasihi diri sendiri. Ini membinasakan diri sendiri. Ini membinasakan diri sendiri. Mengasihi diri sendiri dengan benar itu bukan memanjakan. Orang tua saja yang mengasihi anak tidak akan memanjakan. Tidak akan memanjakan anak-anak. Justru orang tua yang menyayangi anak-anaknya, dia akan mengarahkan anak-anaknya ke jalan yang benar. Itu bisa lewat disiplin, lewat didikan. Demikian juga kita harus mendisiplin dan mendidik diri kita sendiri. Waktu saya pastoring the church di Australia, masih di Sydney, waktu saya masih menjadi gembala senior di sana, cara saya mengasihi anak-anak saya itu bukan menuruti apa yang semua mereka mau. Ada yang hobinya main game. Wah, saudara, orang itu kalau main game online kadang-kadang ya, itu seperti lagu rohani. Dari terbit matahari sampai pada masuknya. Oh, dia main terus game online. Dan saya harus menegur keras untuk hal-hal seperti itu. Hidupnya jadi tidak tertib. Mengasihi itu bukan, oh mau game online, iya Gi, main terus. Biar dari terbit matahari sampai masuk, sampai terbit lagi, sampai masuk lagi, main terus itu. Loh, ya gak begitu, saudara. Karena ada satu anak dulu, ya memang hidupnya sangat nyaman. Orang tuanya memberikan apartemen mewah di lantai yang atas. Dia hobinya game online dengan sound system yang bagus. Hordeng semua ditutup sampai dia udah gak tahu lagi mana siang mana malam. Dia gak tahu musim panas, musim dingin, pokoknya full AC terus. Lapar, delivery, pizza datang. Satu kali saya harus mengkonfront dan saya berkata, kalau kamu masih mau saya didik, saya sangat mengasihi kamu tentu. Tapi kalau kamu masih mau saya didik, kamu harus berubah dari cara hidup ini. Kalau enggak, tidak bisa.
Kamu tidak sedang mengasihi diri kamu sedang membinasakan diri kamu dengan cara gini. Akhirnya saya tidak peduli walaupun dia berasal dari latar belakang yang berkecukupan dan lain sebagainya. Tetap saya katakan, kalau kamu mau saya didik, kamu harus kerja. Itu baik untuk disiplinmu dan stop dari cara hidup yang seperti itu. Nah, orang tua yang mengasihi anak-anaknya itu bukan memanjakan anak-anaknya. Anaknya nggak mau bangun sekolah, kan kalau dibangunin pagi-pagi, nak bangun, nggak mau ngantuk. Orang tua yang mengasihi anaknya itu bukan, oh ngantuk ya nak, oke tidur lagi nak, tidur lagi. Nanti saya suruh orang aja yang gantiin kamu ke sekolah. Itu mah bukan sayang saudara. Itu justru membinasakan, itu mencelakakan. Makanya mengasihi diri sendiri dulu dengan benar. Kalau kita mulai malas baca Alkitab, kita harus mendisiplin diri kita sendiri. Baca Alkitab. Kalau malas berdoa, disiplin dirimu sendiri. Berdoa. Itu cara mengasihi diri dengan benar. Ketika kita dalam pilihan untuk taat atau melukai hati Tuhan, arahkan dirimu, didik dirimu. Dan katakan, hai jiwaku, turuti apa yang menjadi keinginan Tuhan. Saudara, kita bisa mengarahkan jiwa kita loh. Makanya pemazmur berkata, hai jiwaku, pujilah Tuhan. Dia sedang mendidik dirinya sendiri. Nah, kita juga harus melakukan hal yang sama. Hai jiwaku, cintailah kebenaran. Hai jiwaku, berdoalah. Hai jiwaku, pujilah Tuhan, kasihilah Tuhan Allah. Kita bisa mengarahkan, saudara, ya. Nah, setelah kita tahu yang terbaik untuk diri kita sendiri, baru kita bisa lakukan itu untuk orang lain. Nah, ini dari sisi yang lain. Sekarang saya ingin bicara aspek yang kedua dari ungkapan Tuhan Yesus, kasihilah sesama manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Orang mengasihi diri sendiri, pada dasarnya, setiap orang itu punya spirit giving the best for themselves. Pada dasarnya seseorang itu punya spirit yang mau yang terbaik untuk dirinya sendiri. Nah, lawannya spirit giving the best adalah spirit sisa, mentalitas sisa. Saudara, rasanya tidak ada orang yang mau memberikan yang sisa untuk dirinya sendiri. Pasti yang diri sendiri punya yang terbaik. Oh, bukannya untuk diri sendiri yang tidak terbaik. Makna ungkapan Tuhan Yesus ini, kalau engkau mau dirimu sendiri yang terbaik, engkau juga harus mau orang lain yang terbaik juga. Kalau saudara bisa mengusahakan untuk diri sendiri dengan 100% effort untuk yang terbaik, saudara juga dengan usaha yang sama, dengan kekuatan yang sama, kita juga bisa melakukan untuk orang lain. Itu maksudnya. Tadi di awal saya telah katakan, kalau orang yang tidak mengenal kebenaran, juga dihakimi menurut perbuatan. Perbuatan kepada siapa? Kepada sesama. Maka Tuhan Yesus cerdas sekali mengunci ayat ini. Saudara, orang tidak bisa alasan nanti di pengadilan terakhir, aku gak ngerti firman, aku gak sekolah teologi, ya gimana aku tahu untuk mengasihi sesama tuh gimana. Maka Tuhan kunci dengan seperti dirimu sendiri. Karena pada dasarnya setiap manusia tahu bagaimana mengusahakan yang terbaik untuk dirinya sendiri. Di sini Tuhan kunci supaya nanti di pengadilan Tuhan tidak ada, di penghakiman nanti tidak ada yang berdalih, aku gak ngerti firman. Gimana sih cara mengasihi sesama? Gak bisa. Mengusahakan yang terbaik kok untuk diri sendiri, berarti untuk sesama juga saudara mengusahakan. Hal yang serupa juga saudara. Wah, firman ini luar biasa saudara ya. Orang yang mengasihi sesama juga mudah untuk memaafkan orang lain. Mudah untuk mengampuni. Kenapa? Loh, orang bisa mengampuni diri sendiri kok. Kan kalau kita bikin salah, kita harus maafkan dulu. Kita harus deal dengan diri kita sendiri. Dan kita mau lakukan yang terbaik. It's safe. Kalau Tuhan bilang, kasihilah sesama manusia seperti mengasihi dirimu sendiri. Kalau saudara bisa maafkan diri saudara sendiri, saudara juga bisa memaafkan kesalahan orang lain.
Nah, persoalannya ada banyak orang, jangankan memaafkan orang lain dalam praktek. Dalam doa aja suka susah memaafkan orang lain. Makanya ada loh orang Kristen, tapi saya percaya ini bukan jemaat Lifehouse. Kalau di Lifehouse nggak ada. Bukan nggak ada yang ngaku ya, tapi memang betul-betul nggak ada. Ada orang yang doa aja kagak bisa memaafkan orang lain. Sampai doanya gini, Tuhan, hajar dia Tuhan. Patahkan kakinya Tuhan, buset. Butakan matanya Tuhan. Waduh. Tuhan disuruh berantem loh. Tuhan juga disuruh jadi preman. Harusnya kan kita doanya, Tuhan, dia memang menyakiti aku Tuhan, tapi aku mengampuni dia. Biarlah mata hatinya Tuhan bukakan, supaya dia juga boleh mengenal Engkau, supaya dia juga boleh mengenal kebenaran. Gitu dong doanya. Masa doanya Tuhan, hajar dia Tuhan, habisi Tuhan. Ada orang yang diem ya, itu bukan karena mengasihi, bukan. Ada orang yang dilukai terus dia diem. Itu bukan karena mengasihi sesama, bukan. Dia sih pakai ayat, oh aku diam, pembalasan hak Tuhan. Oh ayatnya sih udah masuk, bisa pakai ayat itu. Tapi motivasi hatinya itu bukan karena dia mengasihi dan memaafkan. Karena dia gak punya daya aja untuk melawan. Nah orang-orang seperti itu nanti dalam doanya memang dia tidak melawan. Doanya pakai ayat lagi, Tuhan pembalasan hakmu, aku diem aja. Sikat Tuhan, habisi dia Tuhan. Hajar bom Tuhan, bom. Waduh. Jangan begitu ya. Yang paralel dengan ini saudara, coba tadi kan kita sudah baca, itu ada di Lukas pasal yang ke-10 saudara. Injil Lukas pasal yang ke-10. Ini sebenarnya reflected, jadi masih bertalian dengan Matius 22 tadi. Saya akan baca dari ayat yang ke-25, Injil Lukas pasal yang ke-10. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Saudara, di sini unik juga ya, ahli Taurat berdiri untuk mencobai Yesus. Ada banyak orang itu mau bertanya sama hamba Tuhan bukan karena dia mau tahu, tapi untuk mencobai hamba Tuhan. Ya, saya juga percaya kalau di Lifehouse tidak ada yang seperti ini ya. Dan jangan sampai ada. Orang kalau bertanya boleh, kalau karena tidak ngerti boleh. Tapi saya pernah ketemu orang yang awalnya pura-pura nanya. Pak, saya mau nanya Pak. Oh iya, saran ya Pak, gini. Tapi terakhir, oh ini salah. Dia yang bukain ayat, kayak seneng gitu. Wah ini nih orang yang suka mencobai. Kalau ada hamba Tuhan, pendeta yang namanya juga manusia, ya, kalau punya kesalahan lebih baik diomongi baik-baik. Jangan dijebak dulu. Ini kayak ahli Taurat nanti. Mau menjebak Tuhan Yesus, jangan ya. Kita tidak boleh punya spirit yang seperti itu. Kalau ada apa-apa kita komunikasikan. Guru, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Kata Tuhan Yesus. Jawab orang itu, lihat, kasihilah Tuhan Allahmu. Ini kan yang kita baca tadi ya di Matius 22. Dengan segenap hati, jiwamu, dengan segenap kekuatanmu tuh ditambahkan, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar. Udah tahu kan? Jawabannya udah benar. Lakukan aja, kata Tuhan. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Nah coba lihat ini ayat 29. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesamaku manusia? Kita stop dulu di sini. Tuhan bilang, kasihilah sesamamu manusia. Lalu orang ini tanya sama Tuhan Yesus, memang siapa sesamaku manusia? Nah, saudara harus tahu dulu sedikit latar belakang ya. Ini yang mencobai Tuhan Yesus adalah ahli Taurat. Ini orang Yahudi.
Orang Israel murni. Nah, orang Israel, saudara, ya zaman dulu ketika Israel terbagi dua, ada Israel Utara, ada Israel Selatan. Nah, Yesus hidup dan lahir itu di lingkungan Israel Selatan. Nah, tetapi ada Israel Utara itu yang dikatakan sebagai bangsa Samaria. Itu siapa sih? Itu adalah juga dulunya orang-orang Israel yang berasal dari kerajaan Israel Utara. Kan kerajaan Israel terbagi dua. Israel Selatan Yehuda dan Israel Utara. Nah, ini adalah orang-orang dari kerajaan Israel Utara yang kemudian kawin campur dengan bangsa-bangsa lain. Inilah yang disebut dengan orang Samaria. Jadi kalau orang Israel Selatan, kotanya Yerusalem, menyembahnya di Bait Suci. Kalau orang Israel Utara atau Samaria beda, kotanya di Sikem, menyembahnya di Bukit Gerasim. Jadi mereka punya versinya sendiri. Mereka juga pakai kitab Taurat, tapi mereka juga punya penafsirannya sendiri. Nah, Alkitab kita lebih mengacu memang kepada Israel Selatan. Nah, dalam hal ini, orang ahli Taurat ini mau tanya dulu, emang sesamaku siapa? Nah, saudara harus tahu bahwa orang Yahudi itu selalu berpikir bahwa yang merupakan umat pilihan Allah hanyalah mereka. Jadi yang harus dijunjung tinggi hanya bangsa mereka. Mereka bangga dengan status mereka sebagai anak Abraham. Mereka bangga dengan keberadaan mereka. Dan bagi mereka yang harus diutamakan sesamanya manusia itu ya hanya orang-orang mereka. Maka Tuhan counter dengan perumpamaan. Dengar baik ini. Tuhan berkata, kasihilah sesamamu manusia. Bukan kasihilah manusia yang sama dengan dirimu. Beda ya, beda. Mengasihi sesama manusia dengan mengasihi manusia yang sama dengan dirimu itu beda. Saya ulang lagi. Mengasihi sesama manusia dengan mengasihi manusia yang sama dengan dirimu itu hal yang beda. Nah, kecenderungan manusia adalah mengasihi manusia yang sama dengan dirinya, seperti ahli Taurat ini. Itu sudah penyakit manusia. Makanya dalam kitab Yakobus dikatakan jangan memandang muka. Nah, itu maksudnya apa sih? Nah, orang itu kan senangnya memandang muka. Dia hanya bisa mengasihi orang-orang yang dianggap selevel dengan dia, yang sederajat, yang sekedudukan, yang dalam kastanya. Tetapi apa yang Tuhan ajarkan bukan itu, saudara. Yang dikasihi sesamamu manusia, bukan manusia yang sama dengan dirimu. Ayat 30. Jawab Yesus adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Tuhan Yesus dengan sangat cerdik sekali. Ntar saya jelaskan kenapa Yerusalem dan Yeriko. Kebetulan tiba-tiba ada seorang imam. Oh, imam, ini jabatan yang bergengsi. Ini orang yang dianggap rohani. Melalui jalan itu juga dari Yerusalem ke Yeriko. Jadi gini saudara, Yerusalem itu adanya di atas gunung. Ini kan kota sucinya. Orang beribadah ke Yerusalem, turun ke Yeriko. Nah, Yeriko ini letaknya di bawah, kira-kira jaraknya sekitar 23 sampai 27 km, kurang lebih, tergantung dari jalan mana. Ya, sekitar katakan 25 km jarak. Yeriko ini pada zaman dulu adalah pemukiman elit. Nah, ini imam-imam, orang Farisi, ahli Taurat, ini banyak yang tinggal di Yeriko, saudara. Ya. Ini pemukiman elit. Nah, jadi kalau dikatakan dari Yerusalem turun ke Yeriko, kira-kira ngapain? Imam lagi. Kira-kira ngapain, saudara? Ini habis beribadah. Maka Tuhan tuh cerdas sekali. Dikasih perumpamaan yang sangat persis. Kebetulan katanya ada seorang imam lewat. Tapi dilewati aja dari seberang jalan. Pura-pura gak lihat.
Kan kita suka gitu ya, kalau ada orang yang kesulitan, kita pura-pura gak lihat aja. Habis itu ayat ke-32, demikian juga seorang Lewi. Tuhan sengaja pick orang-orang yang dianggap religius. Ada seorang Lewi juga datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Sama aja, ini 11-12. Ini Sasa, ini sama saja. Miwon, Sami Mawon. Pura-pura gak lihat. Ini jelas orang yang habis ibadah, ya. Makanya orang yang bisa ngomong kebenaran belum tentu hatinya itu benar. Ini kan pelayan nih, kalau dikontekskan ke zaman sekarang nih, pelayan Tuhan nih, habis pelayanan baru pulang gereja, kan kira-kira gitu. Ya. Orang yang biar kedoknya pelayanan, membicarakan kebenaran, ya, para imam, ahli Taurat, wah udah baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, belum tentu lu hatinya benar. Ini kan orang-orang yang biasa diskusi, bercakap-cakap dengan firman Tuhan, belum tentu hatinya benar. Orang ngomongin firman Tuhan bisa dengan berbagai macam motivasi kok. Bahkan orang mau masuk sekolah Alkitab pun bisa punya banyak motivasi, saudara, supaya kelihatan pinter, lebih ngerti Alkitab, ya, untuk menjebak lawan bicara dan lain sebagainya. Tapi rupanya bukan itu yang Tuhan inginkan. Makanya kita harus mewaspadai penyakit ini. Farisi modern, imam modern. Ini penyakit yang harus kita waspadai. Ini kan orang-orang yang pelayanan, habis pelayanan loh, tapi lihat bengisnya. Kira-kira ada gak ya yang pelayanan tapi bengis? Pernah lihat orang yang pelayanan tapi bengis? Nah, ini gak ada di Lifehouse ya. Saya harap tidak ada. Kita harus melayani karena kita punya hati Tuhan. Orang yang dirampok ini bisa siapa aja, saudara, dalam kisah itu. Bisa orang Yahudi, bisa non-Yahudi, bisa juga musafir Yunani, karena pada zaman itu banyak pendatang, banyak musafir yang datang lewat di situ. Makanya tadi dikatakan imam itu hendak membenarkan diri, karena dia merasa kalau bukan orang Yahudi, aku gak perlu tolong. Kalau gak sama dengan diriku, aku gak perlu tolong. Tapi lihat, Tuhan sengaja kasih perumpamaan ini, ayat 33. Lalu datanglah seorang Samaria. Ingat, orang Yahudi, orang Israel Selatan itu anggap orang Samaria itu sudah kafir, saudara. Sudah kafir. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Rupanya yang punya hatinya Tuhan adalah orang Samaria. Ingat, salah satu hati Tuhan yang paling kental adalah belas kasihan. Ingat dalam Matius 9 ayat 36, sebelum Tuhan Yesus melakukan pelayanan, melayani banyak orang, diawali dengan kata ini, maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Makanya pelayanan itu bukan dimulai dari teknis-teknis, bukan, dimulai dari punyai dulu hati Tuhan. Kalau kita melayani tanpa punya hati Tuhan, hati yang penuh belas kasihan, maaf saudara, pelayanan kita hambar. Apa yang kita mau layani? Kalau kita hati Tuhan aja gak punya, belas kasihan sama sesama aja kita gak punya, bagaimana kita bisa melayani dengan benar? Makanya pelayanan dimulai dari sini. Ya. Adalah baik kalau saudara ambil bagian dalam pelayanan, harus. Bahkan untuk saya sekalipun, baik kalau bisa berkhotbah. Tapi kalau gak punya hatinya Tuhan yang penuh belas kasihan, sia-sia. Khotbah saya ini sia-sia, saudara. Sia-sia, betul sia-sia. Maka hati belas kasihan itu yang paling penting dulu, yang harus dikembangkan dulu. Ayat 33. Kita lihat. Ayat 34 sekarang. Nah, ini kalau tadi imam Lewi pura-pura gak lihat. Nah, ia pergi kepadanya, ini justru yang samperin. Dibalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu. Ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawa ke tempat penginapan dan merawatnya. Coba lihat ini orang.
dibawa ke atas keledai tunggangannya sendiri. Saudara, ini naik keledai bukan naik gajah. Kalau naik gajah bisa rame-rame. Kalau keledai yang gak bisa rame-rame gimana? Kalau keledai itu kecil. Dia bahkan ketika melihat saudaranya yang susah, dia rela loh menempatkan orang yang susah ini ke tempat fasilitas yang harusnya dia naikin. Ya dong, jadi kalau dia udah menaikkan orang ini ke atas keledai, dianya sendiri udah gak bisa naik. Kira-kira dia yang jalan yang tuntunin keledainya. Harusnya kan dia yang nyaman, saudara. Ini loh hati yang pecah tuh begini. Justru dia rela, dia kasih tempatnya, dia kasih tahtanya. Dia kasih dulu. Ini luar biasa, saudara. Dibawa ke tempat penginapan, dirawat. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, dibayarin dulu. Katanya, rawat dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Nah, kemungkinan besar orang Samaria ini adalah seorang pedagang. Dia harus menyelesaikan dulu pekerjaannya, dia ada urusan, tapi dia bilang, nih kamu rawat dulu, pegang dulu uang. Sampai kurang, tombokin dulu. Nanti aku selesai urusanku, aku selesai dagang, aku selesai urusanku, aku balik, kurang aku tambah. Lihat ya, ini pedagang tapi punya hati Tuhan. Hati penuh dengan belas kasihan. Maaf, ini pedagang tapi punya hati hamba Tuhan. Yang repot, kalau statusnya hamba Tuhan, hatinya pedagang, ini yang repot. Ini pedagang tapi hatinya hamba Tuhan. Jadi apapun profesi saudara, saudara harus punya hati hamba Tuhan. Mungkin saudara bekerja di perusahaan sebagai profesional, miliki hati hamba Tuhan. Miliki hati hamba Tuhan itu hati yang penuh belas kasihan, hatinya Tuhan. Mungkin saudara pimpinan perusahaan, miliki hati hamba Tuhan. Mungkin juga saudara pekerja yang dipandang dunia kelas bawah, miliki juga hati hamba Tuhan. Yang repot itu kalau mengaku hamba Tuhan, mengaku pelayanan, hatinya pedagang. Wah, capek deh. Susah ini begini ya. Susah ini. Jadi pelayanan itu ya harus dimulai dari hatinya Tuhan. Hati yang hancur oleh belas kasihan. Baru kita bisa mengasihi sesama itu bukan beban lagi, tapi kepuasan. Itulah kekuatan. That is the power of love. Mengasihi sesama itu bukan lagi beban. Ada orang mengasihi sesama itu beban. Tapi kalau orang punya hatinya Tuhan, nah, maka ini kuncinya tuh ini. Kalau dia punya hatinya Tuhan. Bukan ada lagu yang berikanku hati seperti hatimu. Nah, itu yang penuh dengan belas kasihan. Saya nggak pandai nyanyi ya saudara ya. Tapi ya kira-kira teksnya gitu. Hatinya Tuhan tuh hati yang penuh belas kasihan. Kalau orang yang sudah punya hatinya Tuhan, maka melayani bukan lagi beban, tapi sebuah kepuasan. Yesus mati di kayu salib turun, itu bukan beban, itu kepuasan. Ketika dia bisa melihat jiwa-jiwa datang kepadanya, maka dia akan melihat pengorbananku ini worth it. Justru mengasihi sesama adalah kekuatan kita. Makanya ada filsuf yang berkata, ini nih filsuf yang saya kutip ya, ini bukan saya. Manusia tidak lebih dari binatang yang beratsio katanya. Binatang membunuh dengan naluri, manusia membunuh dengan akal. Sadis juga ini. Tapi saya pikir-pikir betul juga. Kalau manusia itu kan dikatakan juga makhluk hidup, binatang juga makhluk hidup. Apa yang membedakan? Manusia dihembuskan nafas kehidupan oleh Tuhan. Sehingga manusia punya pikiran, perasaan, kehendak. Nah ini kan hewan gak punya. Hewan itu gak punya rasio, gak punya pertimbangan. Dia hanya naluri aja. Lapar, lihat mangsa, diburu. Kalau manusia gak punya cinta kasih, kalau manusia gak punya belas kasihan, dia seperti hewan. Takutnya, bahkan lebih berbahaya. Kenapa? Sebab manusia bisa membunuh dalam pikirannya. Dia bisa merancangkan yang jahat loh sejak dalam pikiran. Manusia itu bisa membunuh dengan akalnya. Waduh, ini lebih kejam saudara.
Ekspresi umum dari kasih adalah moral, tapi moral belum tentu kasih. Moral itu menginginkan pembalasan, tapi kasih tidak. Jadi orang yang punya kasih pasti bermoral. Orang yang mengasihi sesama pasti bermoral. Tapi kalau cuma sebatas moral, orang bermoral belum tentu mengasihi sesama. Karena moral itu masih menuntut balas. Aku bikin gini ya, supaya kamu juga bikin gini ke aku. Aku bikin A supaya kamu bikin B ke aku. Nah ini masih level mengasihi ini masih level bermoral tapi belum mengasihi. Tapi yang Tuhan mau saudara di level mengasihi. Orang yang mengasihi pasti bermoral. Orang bermoral belum tentu mengasihi. Sebab moral masih bisa menuntut balas, tapi kasih tidak menuntut balas. Mengasihi sesama saudara seringkali juga membuat sesama kita memiliki harapan dan masa depan. Ya. Tahukah orang yang saudara tolong, orang yang saudara kasihi seperti orang yang dirampok ini, mungkin dia sudah tidak ada masa depan. Dia sudah gak ada harapan lagi, hanya tergeletak di pinggir jalan. Tetapi karena ada kasih kepada sesama, dia punya masa depan lagi. Saudara, orang yang saudara tolong, orang yang saudara kasihi, tanpa saudara sadar, saudara sedang berikan masa depan untuk dia. Saudara telah memberikan sebuah harapan untuk dia. Apakah saudara pernah ditolong orang? Saya pernah, saudara. Dan saya tidak akan pernah melupakan orang-orang yang menolong saya. Rasanya sulit untuk membalas ketika kita sudah terpuruk, kita hancur, kita tidak ada masa depan lagi. Ada orang yang dipakai Tuhan untuk menolong kita. Itu sudah bukan soal jumlah uangnya. Ketika saudara ada uang, saudara kembalikan pun, itu value-nya beda. Sebab yang dia tolong itu bukan soal uangnya lagi, tapi harapan, masa depan. Jadi ketika kita berbuat baik kepada sesama, tanpa kita sadar, kita sedang memberikan dia masa depan. Kita sedang memberikan dia harapan. Itulah sebabnya milikilah dulu cinta kasih Tuhan. Sesudah kita miliki dalam hati kita, alirkan itu kepada sesama. Itu sebabnya orang yang mengasihi Tuhan juga mengasihi sesama. Orang yang melayani Tuhan, dia akan relakan hidupnya jadi roti yang terpecah, anggur yang tercurah untuk sesama. Dan pada kesempatan ini saya akan tutup firman Tuhan dengan kita akan bersama-sama melakukan perjamuan Tuhan. Saudara boleh mempersiapkan roti dan anggur yang saudara telah persiapkan terlebih dahulu. Saudara, dimanapun kita bisa melakukan perjamuan ini. Sebab perjamuan ini sebenarnya bukan aktivitas mistis, tetapi ini hanya merupakan lambang persekutuan kita dengan Tuhan. Perjamuan kudus kerap dilakukan atau perjamuan Tuhan kerap dilakukan untuk orang percaya boleh mengingat akan kematian Tuhan. Boleh mengingat pengorbanan Tuhan. Nah sekarang kalau kita sudah menerima pengorbanan Tuhan, kita harus mengalirkan itu kepada sesama. Barulah kita menggenapkan hukum kasih. Saudara, mari kita ambil roti, kita angkat di atas kepala kita, di tangan kanan kita. Dan sebelum kita masuk ke dalam perjamuan ini saudara, kita bereskan dulu kalau ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kalau ada hal-hal yang kita seringkali melukai hati Tuhan, mari kita bereskan dulu di hadapan Tuhan. Kita berdoa sebelum kita masuk dalam perjamuan. Bapa dalam sorga, kami bersyukur dimanapun kami berada. Kami tetap boleh menikmati kebenaran firman Tuhan yang bukan saja mengisi pikiran kami, tetapi juga kebenaran firman-Mu yang mengubah hidup kami, yang menjadikan kami semakin serupa dengan Engkau. Kalau sebentar kami akan masuk ke dalam perjamuan Tuhan, Bapa, kalau ada hal-hal yang tidak berkenan yang melukai hati Tuhan, kami mohon ampun, kami mohon maaf ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kalau kami sebentar akan menikmati roti dan anggur yang adalah lambang tubuh dan darah-Mu, ini juga mengingatkan kami
bahwa hidup kami juga harus menjadi anggur yang tercurah, roti yang terpecah untuk sesama kami. Sucikan, kuduskan kami semua, agar kami layak mengambil bagian dalam perjamuan. Mari angkat roti di atas kepala kita dengan tangan kanan kita. Dan demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah roti yang kita pegang ini adalah lambang dari tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang mari kita siapkan anggur, cawan. Kita angkat tinggi di atas kepala kita dengan tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang kita pegang ini adalah lambang dari darah Tuhan Yesus Kristus? Mari kita minum bersama dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita ambil waktu, saudara, dalam beberapa menit ini untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, untuk pengorbanan Tuhan di atas kayu salib menyelamatkan kami dari api kekal. Itulah sebabnya Tuhan, kami yang telah menerima keselamatan ini, kami yang telah menerima kasih Tuhan ini, kami ingin meneruskannya kepada sesama kami. Kami ingin meneruskannya kepada orang-orang di sekitar kami, supaya kasih Tuhan boleh sampai kepada mereka semua. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk tubuh dan darah Putramu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami percaya dengan pengorbanan tubuh dan darah Tuhan Yesus, semua dosa-dosa kami telah dipakukan. Semua masa depan gelap kami telah dipakukan. Semua kondisi tiada harapan telah dipakukan di atas kayu salib. Sekarang kami menatap masa depan kami menatap hidup kami dengan penuh pengharapan, dengan penuh sukacita. Sebab kami tahu pengorbanan Tuhan ada buat kami. Itulah sebabnya Bapa, pada kesempatan ini kami mau recommitment ourselves. Kami mau merekomitmen diri kami untuk kami tidak mau lagi hidup melukai Tuhan. Kami menjadi orang-orang yang berhutang sekarang, berhutang kepada kebenaran. Terima kasih, hamba-Mu berdoa untuk setiap jemaat Lifehouse Jakarta, dimanapun mereka berada, yang pada saat ini sedang beribadah, sedang menyaksikan kebaktian online ini. Tuhan jagai dan lindungi mereka. Dan sekarang angkatlah kedua belah tangan-Mu, kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua. Sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang untuk yang kedua kalinya, menjemput umatnya yang hidup berkenan di hadapannya. Sama-sama kita katakan, amin. Tuhan menyertai kita semua. Haleluya. Kepada Lifehouse, semoga bantuan ini menjadi bermanfaat buat kami semua. Terima kasih banyak.
Salam sejahtera, Lifehouse Family, dimanapun saudara berada, doa saya selalu menyertai. Saya harap kita semua tetap sehat jasmani, sehat rohani juga. Saya ingin mengucap syukur dan berterima kasih pertama-tama kepada Tuhan, sebab Tuhan telah memberikan kesempatan untuk Lifehouse Family. Secara keseluruhan telah menjadi berkat, telah ikut membantu meringankan saudara-saudara kita yang terkena dampak COVID-19 ini. Kita harus bersyukur Tuhan masih memberikan kita kekuatan dan kesempatan untuk berpartisipasi aktif, saudaraku. Dan tentunya juga saya ingin mengucapkan terima kasih untuk setiap saudara yang telah mendukung Lifehouse Berbagi Kasih, baik dalam dana, volunteer, pemikiran, ide, apapun itu bentuknya. Saya percaya ketulusan hati kita, semua yang kita lakukan yang lahir dari hati yang mengasihi Tuhan dan sesama tidak akan kembali dengan sia-sia. Semua yang kita lakukan dengan motivasi yang benar karena cinta kita kepada Tuhan dan cinta kita kepada sesama pasti berkenan di hadapannya. Sekali lagi, jangan capek untuk berbuat kasih, jangan capek untuk mengembangkan belas kasihan. Sebab Yesus pun memberitakan Injilnya, sebab hatinya tergerak oleh belas kasihan. Itulah sebabnya untuk segenap Lifehouse Family tetap tebarkan kasih. Tuhan memberi kita dua tangan, satu tangan untuk menerima, satu tangan lagi untuk memberi. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya.